kami hormati Kepala Dinas Dinpermasdes, yang kami hormati Kepala Dinas Dinsos BPKP atau yang mewakili, yang kami hormati Dinas Dispuperindakob, yang kami hormati Bapak Camat Malang, Bapak Suhirman, yang kami hormati Ketua Simongklang Kecamatan Pemalang beserta Kades dan Kepala Kelurahan se-Kecamatan Pemalang, yang kami hormati Ketua BKAD beserta dengan anggota, yang kami hormati Ketua Forum BKAD Kabupaten Pemalang, yang kami hormati rekan-rekan jajaran Direktur BUMDes Bersama, dan yang kami hormati segenap tamu undangan serta teman-teman media yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa hadir pada kegiatan peresmian peletakan batu pertama Pusat Niaga PT Unggul Brayan Makmur. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak termasuk umat-umat yang akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, atas nama jajaran pengelola BUMDes Bersama Jaya Mandiri sekaligus mewakili dari jajaran direksi PT Unggul Brayan Makmur, ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa bersama-sama hadir mensupport, mendoakan mudah-mudahan rawipun panjenengan pikantuk ganjaran ingkang sae. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bapak yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan kegiatan pada pagi atau siang hari ini adalah bersama-sama melalui wasilah kegiatan pagi hari ini bermunajat, berdoa kepada Allah untuk memulai kegiatan, kalau istilah Pemalangnya buka kaki atau buka pondasi pusat niaga dari PT Unggul Brayan Makmur yang merupakan adalah anak usaha dari BUMDes Bersama Kecamatan Pemalang. Perlu kami sampaikan, BUMDes memang suatu lembaga yang baru dan unik di jajaran tatanan pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi maupun nasional. Aturan hukum, perundangan dan lain sebagainya pun sampai dengan hari ini masih digodok, dibahas, sampai dengan diajukan dan lain sebagainya, legalitas dan lain sebagainya. Tapi apapun itu sudah ada tugasnya masing-masing, dan kami bertugas sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia, bagaimana membangun Indonesia dari desa-desa yang kebetulan kami berada di tingkat kecamatan. Ibu bapak yang kami hormati, ada 77 unit usaha inti dari PT Unggul Brayan Makmur, yang dari 77 unit usaha ini adalah masih bisa dikembangkan ke beberapa subunit usaha. Dan jika disimpulkan secara sederhana, ada 5 inti pokok dari usaha yang akan dikelola oleh PT Unggul Brayan Makmur. Yang pertama adalah bidang farm atau pertanian terpadu, kemudian peternakan terpadu, dan perikanan terpadu. Jadi hulu dan hilirnya kita garap semua. Kemudian yang kedua adalah general trading atau perdagangan umum. Ini menyangkut kaitannya dengan perdagangan di unit usaha yang pertama farm, kita kembangkan dan kita bantu di sub pokok usaha yang kedua, yaitu general trading, perdagangan baik komoditi pangan, sandang, papan dan lain sebagainya. Kemudian usaha yang ketiga dari PT Unggul Brayan Makmur ini adalah terkait dengan papan, yaitu jasa ataupun konsultan kontraktor sampai dengan konstruksi. Yang kemudian untuk unit usaha yang keempat, yaitu sesuai amanat dari Permekades, yaitu di bidang pariwisata, baik itu adalah investasi maupun bisnis untuk pariwisatanya. Dan yang terakhir untuk unit usaha pokoknya adalah bidang bisnis media informasi. Jadi
5 unit sub pokok usaha inilah yang nanti akan saling berkolaborasi, saling berkoordinasi. Jadi satu sub pokok inti usaha ini satu dengan yang lain akan saling berkaitan. Untuk bagaimana memasarkan, mengembangkan dan lain sebagainya, kita juga punya usaha mandiri di bidang informasi medianya, kemudian di perdagangan kita ada di perdagangan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kalau guyonannya adalah PT Palu Gada gitu kan. Apa yang lo minta kami ada gitu. Insya Allah itu. Adapun keberadaan kami tidak lain tidak bukan niat tulus kami mempersembahkan kepada Kabupaten tercinta Kabupaten Pemalang, yaitu untuk bagaimana mengembangkan usaha dalam hal bersama-sama membangun Kabupaten Pemalang melalui desa. Karena yang kami kelola, apa yang kami lakukan banyak sedikitnya adalah berdampak untuk pembangunan di perdesaan, termasuk juga nanti mengangkat kaitannya dengan beberapa hal yang memiliki potensi di desa masing-masing se-Kabupaten Pemalang. Harapan kami kepada semua pihak bisa nantinya berkolaborasi kami tanpa juga harus membunuh ataupun mengucilkan usaha-usaha yang sudah ada. Kami tetap ingin berkolaborasi, termasuk juga harapannya tidak ada lagi bumdesma fobia. Mendengar kata bumdesma itu seolah-olah sesuatu yang harus diawasi, harus istilahnya awasi, kemudian perlu digali mendalam dan lain sebagainya. Kalau memang di bumdesma masing-masing kecamatan itu ada sesuatu yang belum pas, maka bersama-sama dibimbing, diarahkan, diingatkan untuk supaya bisa lebih baik, bukan malah mengucilkan ataupun melemahkan dan lain sebagainya. Karena disadari ataupun tidak, kami bulan Juli ini genap umurnya 2 tahun. Tepat kemarin tanggal 12 Juli baru 2 tahun, yang artinya kami masih perlu bimbingan. Kalau bayi sebenarnya kami juga masih wajib nyusu kepada ibunya, sehingga kalau masih ada kekeliruan segala macam dielingke, diingatkan, bukan malah dikucilkan ataupun lain sebagainya. Harapan kami ke beberapa dinas kita bisa berkolaborasi. Terima kasih kepada Dinsos yang sudah hampir kurang lebih 21 bulan ini kami dipercaya di pemasok program salah satu kegiatan sosial. Ini kami tidak memungkiri salah satu sumbangsi besar dari Dinsos, ya ini kami bisa seperti ini. Kita bisa tumbuh bersama antara Dinsos dengan tim Permasdes, saling keterkaitan, membangun kebaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi tetap bisa berkolaborasi. Kemudian ke depan kami juga akan berkolaborasi. Harusnya Lebaran Idul Adha ini kami panen perdana untuk penggemukan sapi. Harusnya bulan 3 itu kami dengan Pak Muji sudah survei lahan, sudah siap dan lain sebagainya. Kemudian wabah COVID-19 datang, kemudian segala sesuatu permodalan dan lain sebagainya, terutama dari desa, dipusatkan, dialihkan di termin pertama untuk penanggulangan COVID di masing-masing desa, sehingga kegiatan apa yang kami lakukan yang targetnya adalah Idul Adha ini kami harus pending terlebih dahulu. Kami udah matang, survei lahan, pembibitan dan lain sebagainya udah siap. Harusnya kemarin double peletakan batu pertama sekaligus panen sapi Pak, harusnya Pak, tapi karena segala sesuatu hal kita belum memulai kan. Kemudian Diskiperindakob kami juga berharap banyak. Hampir 1 tahun ini kami atas nama Forum Bumdes Bersama komunikasi terkait dengan pengelolaan gedung SRG yang kurang lebih beberapa tahun ini mangkrak, tidak dikelola. Tapi memang kemarin terkendala dari Bapeti pusat menghendaki baik itu forum atau siapapun pengelolanya harus minimal adalah koperasi atau lembaga usaha yang berbadan hukum. Insya Allah tidak harus siapapun yang di depan. Nanti kepada teman-teman Forum Bumdes Bersama melalui PT UBM ini, kalau nanti bisa kaitannya dengan dianalisa dan dilakukan kajian-kajian akademis dan lain sebagainya, mudah-mudahan juga bisa menjadi wasilah apa yang memang sudah diniatkan kurang lebih 1 tahun
yang lalu. Kemudian harapan kami kemarin juga kami sudah berkolaborasi, berkomunikasi dengan Semongklang Kabupaten, kemudian dengan PTPN dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita BUMDes bersama melalui PT UBM ini juga bisa sesegera mungkin ada kolaborasi antara BUMN pusat dengan PT UBM yang ada di Kabupaten Pemalang. Dengan ini kami mohon doa dan restunya, mudah-mudahan apa yang kami niatkan ini benar-benar bisa terwujud dan diijabah dan bisa bermanfaat untuk khususnya adalah masyarakat Kabupaten Pemalang. Kami juga sebelum kami tutup mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, kemudian Pak Tutuko selama ini juga gencar membina, memastikan kami pada relnya BUMDes bersama supaya tidak berdampak dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Tutuko. Kemudian Pak Camat yang juga selalu membina, membimbing kami supaya apa yang kami lakukan benar-benar sama apa yang diinstruksikan Pak Tutuko, BUMDesma ada pada jalurnya. Dan kami juga ucapkan terima kasih Pak Tri selaku bidang yang menangani kami, kepada Simongklang, Pak Ribut dan kawan-kawan serta Mbak Wahmu yang kebetulan sebagai salah satu komisaris. Jadi harapannya nanti komisaris ini juga tidak hanya cantuman namanya saja. Kami juga dari jajaran direksi menghendaki nanti ada kolaborasi nyata antara jajaran direksi dan komisaris supaya tadi ada guyonannya, jangan menjadi komisaris menjadi dewan komisi, tapi kok dewan komisaris yang sebenarnya gitu kan. Ya, ini tantangannya. Kami mohon nanti untuk barang-barang melampah panjenengan sing impun kata santene, kami yang masih muda, masih cengkir ya tolong dibina berkolaborasi. Orang tua kita alap pengalamannya, anak muda kita alap tenaganya. Kalau ini bisa berkolaborasi, insya Allah menjadi sesuatu kekuatan yang bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan, dan akhirul kalam billahi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Simongklang Kecamatan Pemalang atau yang mewakili, kepada Bapak Wahmu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili Bapak Tutukor Harjo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang kami hormati Pak Camat, yang kami hormati juga dari BKAD, jajaran pengelola BUMDes bersama Jaya Mandiri Kecamatan Pemalang. Kemudian juga yang kami hormati dari BKAD serta jajaran direksi dari PT Unggul Berian Makmur, termasuk juga dari jajaran komisaris plus komisi, Pak. Belum ya, Pak? Serta dari BUMDesma di Kecamatan Kabupaten Pemalang yang alhamdulillah mestinya nanti ya biasanya karena pas hari berai Pak Ketuko, jadi mohon maaf mungkin datangnya agak santai-santai barangkali seperti itu. Serta rekan-rekan mitra kita dari wartawan maupun LSCM yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka peresmian peletakan, Pak, belum peresmian bekerja, Pak, peletakan batu pertama. Kalau kerja kantornya masih gabung di sana, Pak, kontrak, Pak.
Tapi insya Allah ya, mulai hari ini kita sudah membangun. Mudah-mudahan acara ini lancar, sehat semuanya Pak ya. Utamanya kita berdoa agar virus corona khususnya yang ada di Kabupaten Pemalang juga, dan kita berdoa semuanya Bapak dan Ibu, karena beliau Bapak Bupati dan Ibu serta SKPD yang lain juga terpapar corona yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kita mohon doa panjenengan kepada Allah agar beliau segera disembuhkan dari virus corona. Amin. Salam dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini saya mewakili Ketua Simongklang Kecamatan Pemalang, semestinya Pak Heri dari Kepala Desa Saradan. Kebetulan beliau lagi ada acara keluarga, barangkali tidak bisa hadir, dan kami mewakili sekaligus juga kami mewakili Dewan Komisaris dari PT Unggul Brian Makmur. Kalau singkatnya nanti yang paling mudah UBM ya Pak ya. UBM saja lah, tapi jangan umbel ya Pak. Nanti pakainya UBM, PT Unggul Brian Makmur. Ini bagian dari anak usahanya BUMDes Bersama. Memang masyarakat awalnya sangat alergi dengan BUMDes desa utamanya. BUMDes itu apa? BUMDes itu apa? Alhamdulillah sedikit demi sedikit masyarakat sudah mulai tahu. Kemudian apalagi dengan BUMDesma. Jadi kadang-kadang juga masih ada di rekan-rekan kita saja, di teman-teman kepala desa, masih ada sebuah pembedaan nih Pak Tutuka, yang harus ada sebuah penelaahan kemudian meluruskan antara BUMDes desa dengan BUMDesma itu sebetulnya sama-sama anggarannya adalah dari desa Pak, dari anggaran dana desa ya, cuma dengan tujuan apa, agar BUMDes di tingkat desa di kecamatan, masing kecamatan bentuk BUMDes Bersama itu dalam rangka agar ekonomi di masing-masing desa dan kecamatan ini sudah mulai bagus sesuai dengan amanat Presiden ini. Ya, kita sudah mulai belajar usaha, kita sudah belajar pada profit orientednya bagaimana seperti itu. Kalau kita BUMDes desa kan modalnya sedikit, tapi kalau BUMDes desa kemudian desa-desa memberikan modalnya, memberikan sahamnya kepada kita bentuk, kemudian lewat BKAD kita bentuk BUMDes Bersama ini, alhamdulillah untuk kecamatan dengan nama Jaya Mandiri ini, alhamdulillah Pak, tadi disampaikan oleh Pak Direktur yang berkaitan dengan Jaya Mandiri, alhamdulillah 2 tahun ini kalau saya pribadi yang di dalamnya adalah ikut melahirkan BUMDes Bersama, kemudian sampai hari ini kita juga masih mengawal, alhamdulillah sudah mempunyai aset Pak, dan uang ini adalah uang hasil dari usaha Pak, usaha murni dari BUMDes Bersama. Kita beli tanah ini ya. Kemudian hari ini kita mulai pembangunannya ya. Ke depan kita lagi memberikan bantuan lagi, kalau apalagi dengan PT nanti kita bisa menjual sahamnya ya, kepada desa maupun pada umum. Bagaimana nanti di dalam membuat ADART-nya di PT ini, RUPS-nya harus bagaimana, nanti bisa menggunakan saham, sehingga saham kita jual berarti harus memberikan dividen atau keuntungan PT kepada pemilik saham. Ini yang harus kita cermati bersama-sama, sehingga kami tekankan kepada teman-teman kepala desa khususnya di Kecamatan Pemalang maupun di Kabupaten Pemalang ini ya, ojo ingah-ingih sebetulnya ya. Jangan perhitungan, mumpung ya Pak Tutuko, mumpung aturannya dana desa masih bisa diperuntukkan untuk pengembangan badan usaha milik desa maupun milik berusaha milik bersama. Ini jangan eman-eman. Uang itu uangnya tidak hilang, diinvestasikan. Suatu saat Jaya Mandiri maju, punya PT-nya luar biasa, nanti bukan nasional tapi bisa internasional, karena PT kan bebas nanti. Ya. Kalau ada desanya modalnya balik namanya, silakan kembalikan saja, tidak apa-apa. Itu kalau memang diminta itu kan. Ini
Nah, harapan kami ini nanti mendorong kepada teman-teman kepala desa khususnya di Kecamatan Pemalang maupun di Kabupaten Pemalang ini ya jangan eman-eman, uang itu bukan uangnya pribadi. Kalau uangnya pribadi nanti bisa diinvestasikan di saham, membeli sahamnya PT UPM. Tapi kalau membesarkan PT membesarkan BUMDes bersama ini ya harus wani sunya kalau orang Jawa. Harus berani langsung berapa modalnya harus diberikan. Apakah 50 juta atau 100 juta ini. Cuma kadang-kadang kita masih banyak teman-teman kepala desa, mohon maaf ya, saya sering berikan arahan padahan, berikan masukan seolah-olah loh kok pembangunan berkurang, drainasenya tidak dibangun atau dikurang volumenya. Kalau pembangunan fisik itu pembangunan abadi ya. Fisik ini di masyarakat, di pembangunan nasional maupun internasional, pembangunan abadi tidak pernah berhenti. Selagi pemerintahan masih berjalan, negara masih ada, pasti ada pembangunan fisik. Tapi kalau kaitnya dengan membesarkan badan usaha milik desa, membesarkan PT yang ada di dalam badan usaha milik desa ini akan terbatas. Suatu saat aturan itu akan berhenti juga. Nanti aturan dari pemerintah, Menteri Keuangan, ya kan? Bisa saja, mungkin saja yang kemarin mesti sudah memberikan modal kepada JM di Kecamatan Pemalang, tapi kebijakan pemerintah lewat Kementerian Keuangan bahwa dana desa harus dilempar dari fisiknya, banyak yang hilang, hampir 60% diberikan kepada masyarakat dalam rangka penanganan COVID, yaitu memberikan BLT dana desa. Ini, apalagi ke depan bisa terjadi suatu saat dana desa tidak boleh, sudah cukup, misalnya katakanlah, tidak boleh lagi untuk memberikan modal pada BUMDes desa maupun BUMDes bersama. Bisa saja terjadi, Pak. Pak Tri, bisa. Yang namanya kebijakan itu kan, apalagi nanti ganti pimpinan, ganti presiden, ganti menteri, pasti akan berubah. Ini yang perlu kami tekankan, kami sikapi. Kemudian yang terakhir, selamat kepada PT Unggul Berian Makmur yang hari ini meletakkan pembangunan batu pertamanya untuk pusat informasi dan perdagangan ya, di dalamnya adalah JM Pak Kadin, ini adalah Jaya Mandiri di sini kantornya, ada PT-nya juga, ada pusat perdagangan, ini baru 2 kios yang akan dibangun, nanti sebelah sana nanti semacam Alfamart-nya, minimarketnya juga di sana ada. Kemudian kantornya nanti di sini lantai 2, belum lantai 3, nanti mungkin di belakang lantai ketiganya ya Pak ya. Di atasnya sawah itu ya. Ya. Nanti akan dibangun di sana. Jadi pusat perdagangan di sini. Ya. Ini kemarin dapat informasi dari direktur, Pak, tanah yang di belakang yang saya mau dijual. Ada uang enggak? Dinyang, bayari. Itu aja. Kurang duit, desa menyediakan. Orang yang tak tahun ini tahun ngarep. Ya Pak ya? Setuju Pak ya? Wah, gue investasi kok. Dan kalau berhasil, bukan untuk kami pemerintah desa, adalah untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Pemalang. Agar uang Pemalang ya berkotak-kotak di Pemalang, ya kan? Ya mohon maaf Pak. Dan masyarakat pada belanja mohon maaf kepada toko-toko yang besar. Ya ada Jogja Mall, ada toko bahasa ke sana. Untungnya kemana? Keuntungannya kan pribadi mereka. Tapi ketika di sini kita kembangkan, masyarakat sudah banyak yang membeli pesan barang, pesan material dan sebagainya di sini, keuntungannya masuk di BUMDes bersama, di PT, kemudian hasilnya dikembalikan pada pemerintahan desa sebagai pendapatan asli desa, dan ketika masuk desa bisa untuk membangun di masyarakat desa. Ini yang sering saya sampaikan kepada rakyat kami, masyarakat kami ya seperti itu. Ya, sehingga jangan eman-eman lagi, kemudian kita sungkuyung, kemudian apalagi kaitnya dengan PT yang sudah ada, alhamdulillah resmi Pak, sudah komplit dasar hukumnya dari Kementerian Hukum dan HAM sudah punya, kemudian yang lainnya sudah komplit, alhamdulillah. Ya tinggal nanti merengreng mau menjual sahamnya, satu lembarnya berapa Pak Direktur, ya kan? Kemudian dividennya nanti berapa persen, ya kan harus dihitung juga nanti kan seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti akan ditiru oleh BUMDesma di kecamatan, ya Pak, ya. Dari taman, ya. Harus semangat itu seperti itu. Ya Pemalang awalnya di sini. Ya, nanti Panjari bisa bersama-sama dengan Pak Kades di masing-masing kecamatan. Ayo getol, tiru Pemalang. Jadi jangan alergi ya. Ketika kita meniru hal yang baik,
nyong paniru malah isin lah, jangan malu. Ya. Kita meniru hal yang baik itu sangat luar biasa. Tapi jangan niru yang hal yang tidak baik. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf saya mewakili Ketua Simonglang Kecamatan Pemalang sekaligus selaku Dewan Komisaris di PT Unggul Brayan Makmur. Mudah-mudahan hari ini kita mulai fondasi buka bersama pengawasan batu oleh Pak Bupati, tapi karena beliau washabi ajmain. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita hadir di ruangan di tempat ini. Yang saya hormati Pak Kepala Diskoperindak Kabupaten Pemalang diwakili, yang saya hormati Desma Jaya Mandiri dan sekaligus segenap direksi PT Unggul Brayan Makmur, segenap Dewan Pengawas, segenap Dewan Komisaris, dan Dewan Komisi. Yang saya hormati pengurus Simonglang Kabupaten Pemalang atau yang mewakili. Yang saya hormati juga kawan-kawan Forum Bumdesma maupun para direktur Bumdesma perwakilan dari kecamatan. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Pak Kades, Pak Kepala Kelurahan, Pak Lurah, hadirin sekalian, tokoh masyarakat, Pak Ustadz, Ibu dan Bapak sekalian, tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati dan insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya mewakili beliau Bapak Bupati karena lagi berhalangan dan semestinya akan dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati, tetapi tadi sore beliau nugaskan kepada saya untuk mewakili di sini, maka saya nanti akan sampaikan sambutan beliau pada acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusat Niaga PT Unggul Brayan Makmur. Hari ini 25 Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang beserta segenap KUPD. Yang saya hormati Pak Camat dan Forkompinca Kecamatan Pemalang. Yang saya hormati Kepala Desa dan Kepala Kelurahan beserta segenap perangkatnya, segenap jajaran pimpinan, staf dan karyawan Bumdes bersama Jaya Mandiri Kecamatan Pemalang. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati pula. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berhimpun dan bersilaturahmi di sini dalam agenda acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusat Niaga PT Unggul Brayan Makmur dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pemalang, saya merasa bangga dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bumdesma Jaya Mandiri yang telah mampu mendirikan dan mengembangkan unit usaha serta memulai pembangunan Gedung Pusat Niaga. Sehingga pada hari ini dapat dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung sebagai tanda dimulainya proses pembangunan. Semoga proses pembangunannya berjalan lancar tanpa adanya kendala yang mengganggu, dan saya berharap nantinya gedung yang telah dibangun akan dapat memberikan manfaat bagi unit usaha dan masyarakat. Pimpinan beserta segenap karyawan Bumdesma Jaya Mandiri yang berbahagia, sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa peletakan batu pertama gedung ini menandakan bahwa Bumdesma Jaya Mandiri telah berhasil mengembangkan unit usahanya, yaitu PT Unggul Jaya Makmur, dan berupaya mengoptimalkan dukungan usahanya dengan membangun sebuah gedung pusat niaga. Keberhasilan Bumdesma Jaya Mandiri ini juga menggambarkan adanya perkembangan kualitas pembangunan Bumdes di Kabupaten Pemalang.
Perkembangan BUMDes ini dapat diharapkan dapat mendorong terciptanya kestabilan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Keberhasilan pengembangan unit usaha harus didukung dengan komitmen pengelolaan yang tepat. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan usaha. Di antaranya yang pertama, profesionalitas jajaran pimpinan dan manajemen dalam menjalankan unit usaha yang didukung oleh profesionalitas kinerja para karyawannya. Dan yang kedua, suasana daerah yang kondusif sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan tenang dan kegiatan usaha tidak mengalami gangguan. Terkait dengan unsur profesionalitas, perlu kiranya dipahami bersama bahwa dalam sebuah perusahaan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan terdepan, mutlak harus memiliki sifat profesional dalam bekerja, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya sikap yang profesional, maka seluruh proses usaha dapat berjalan lancar, pemasaran produk dapat tepat sasaran, sehingga permintaan pasar pun terus meningkat. Di samping itu, jalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat di sekitar unit usaha serta masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya. Hal tersebut akan membantu unit usaha untuk mengembangkan usahanya. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam peletakan batu pertama gedung pusat niaga ini menjadi modal untuk terus membangun usaha sebesar-besarnya yang akan dapat mendatangkan keuntungan bagi semua pihak, baik bagi BUMDes, bagi desa, unit usaha, masyarakat, maupun pemerintah pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sambutan Pak Bupati sudah saya bacakan seutuhnya. Kemudian mohon izin saya menambahkan sedikit karena yang hadir di depan di ruangan ini merupakan tokoh-tokoh yang memang sangat kita harapkan menjadi agen untuk pelopor penerapan disiplin protokol masyarakat. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Yang pertama, mohon terus dibantu Pak, tentang edukasi seperti yang tadi disampaikan Pak Camat, sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Kalau hari ini kita duduk seperti ini, dalam istilah manajemen COVID, kita ini adalah kontak dekat. Kontak dekat. Tapi kalau Mbah Wahmu dengan Mbah Putri, itu namanya kontak erat. Ya. Jadi akan menjadi persoalan umpamanya gitu. Kalau sama karyawan JM ngono kok kontak erat karo Pak Camat ini ya bahaya. Itu ilustrasinya semacam itu. Kontak dekat bisa menjadi kontak erat karena frekuensi dan volume kedekatannya. Jadi oleh karena itu terus menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kita juga jangan bingung Pak. Di medsos ada unggahan sekarang rapid tidak diperlukan. Kan seperti itu. Rapid itu begini, COVID itu saat ini sudah masuk di bulan yang ke-5 sampai bulan ke-6. Kalau di catatan di Pemalang, hari ini saya masuk di minggu yang ke-20. Di manajemen pengelolaan minggu ke-20. Nah, dulu awal-awal penanggulangan COVID, Pak, bahan untuk rapid juga masih sangat terbatas, bahan untuk swab juga, apalagi untuk swab masih sangat terbatas dan mahal.
mendatangkan bisnis tersendiri. Karena bahannya langka, maka tidak mungkin dilakukan masif. Untuk selektif, maka apa? Dilakukan rapid dulu. Yang di swab adalah yang reaktif. Itu dulu. Ukuran penanggulangan COVID sebenarnya ya hanya satu, Pak. Swab. Bukan rapid. Ukurannya sebenarnya ya hanya dengan pengambilan sampel swab. Orang ini positif apa negatif, itu ya hanya satu, swab. Rapid itu dipakai untuk screening awal ketika swab alat itu masih terbatas. Di Pemalang ini kita juga masih termasuk kategori terbatas alatnya. Maka rapid juga masih diperlukan untuk kita lebih memprioritaskan penggunaan swab untuk yang paling berpotensi terkonfirmasi positif, yaitu yang reaktif tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, ada sebuah logika yang harus kita pahami. Semakin banyak kita melakukan pengambilan swab, maka hampir pasti semakin banyak orang yang diketahui terkonfirmasi positif. Kalau guyonnya begini, pengen tidak bertambah, ya sudah, nggak usah dilakukan swab. Itu pasti, Pak, pasti terjadi. Tapi itu tidak demikian, tidak demikian. Ini kemauan tambahan saya, Bapak Ibu sekalian, kami mohon tolong bantuan betul sebagai agen, sebagai pelopor penerapan protokol kesehatan. Paling standar ya seperti inilah standar. Kita ternyata tidak banyak orang dan duduknya juga sangat berjarak, semuanya pakai masker dan sebagainya. Matur nuwun, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Secara pribadi, secara kedinasan, sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada Bumdesma Jaya Mandiri yang sudah bisa melahirkan salah satu unitnya, yaitu PT Unggul Brayan Makmur, yang hari ini bareng-bareng akan dibangun gedung pusat niaganya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bayar, Mbak. Jangan, Mbak. Maksudnya anu, Mbak. Oh, iya. Itu biasa. Oh, ya. Terus ana dukane Kak, wis ora. Wis, foto. Foto. Nah, Mbak. Penutup. Aduh, garingan tenan ah. Ya.
Ya.